Saudara, hari itu Ibu Ruth cerita sama saya. Saudara, pada waktu di Israel, setiap kali saudara kelompok daripada Bu Ruth, Olvi, Stanley dan semuanya menyanyi saudara. Begitu banyak bangsa-bangsa datang. Saudara, mereka minta didoakan. Saudara, mereka minta saudara ya, bahkan dinubuati minta untuk ikut menyembah. Saudara, kelihatannya kita ini keren sekali saudara. Saudara, dan di waktu saudara begitu luar biasanya hadirat Tuhan. Bahkan pada waktu di King David, saudara, di tempat City of David, saudara, hadirat Tuhan begitu kuat. Ibu Ruth itu melihat Daud. Saudara, dan Ibu Ruth bertemu dengan Daud. Dan Daud itu berkata begini, tidak seenteng yang kalian nyanyikan. Dan kemudian saudara, walaupun cuma satu kalimat, Ibu Ruth berdoa dan Ibu Ruth menangis. Karena dia melihat cawan yang masih kosong buat lawatan. Bobot yang gak cukup saudara buat menerima urapan dan kuasa dan kemuliaan. Saudara, jalan yang masih panjang untuk melihat semua kegenapan. Saudara, dan hari-hari pulang dia bahas ini. Tapi bersamaan dengan itu saudara, hari itu Tuhan itu banyak bicara sama saya. Dan Tuhan itu berkata dengan jelas, nak, urapan karunia itu berbeda dengan bobot. Dia berkata, karunia aku bisa berikan kepada siapa saja. Dan begitu engkau disambar karunia, saudara, engkau kelihatannya wow. Bahkan yang baru 1 bulan mungkin bertobat, mungkin dia bisa menyembuhkan orang dan buat KKR. Tapi itu karunia, nak. Dan itu bukan bobot. Karena bobot berbeda dari karunia. Saudara, dan kabot adalah bobot. Kemuliaannya, hadiratnya saudara, harus turun setelah ada tahta atau bobot yang dibangun oleh hidup kita. Mezbah saudara adalah kabot dan bobot. Dan bukan saudara hanya sebuah lagu atau tarian. Dan pagi hari ini saya berdoa supaya kita belajar pelan-pelan. Saya tahu dan saya tahu saya sendiri sangat ringan. Saya tahu saya belum bisa sedikit pun memberikan bobot yang cukup untuk lawatan. Bobot yang cukup untuk mengubah satu bangsa. Saya tahu saya tidak punya bobot yang cukup untuk seperti Paulus, seperti Catherine Kuhlman. Tapi kita harus sama-sama mengerti, di balik semua yang sudah dia berikan, hatinya sangat rindu. Tinggal pukulan terakhir untuk lawatan terbesar. Tapi itu menunggu bobot kita. Menunggu bobot dari setiap kita. Secara pribadi atau korporat. Karena tetap keadilannya itu harus ada bobot. Saudara, ada standar dan tuntutan untuk setiap panggilan dan destiny. Kita mulai dari Yesus anak Allah. Saudara, dari asalnya dia sudah Yesus anak Allah. Tapi untuk menyelamatkan seluruh bangsa, bobotnya adalah dia harus turun. Dia harus menjadi manusia 9 bulan di dalam perut yang menyiksa dan kotor. 30 tahun saudara tinggal sebagai anak tukang kayu. 3 tahun keliling seluruh Israel.
menyembuhkan sampai dia berkata tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Makan pun tak sempat. Saudara, dan puncaknya dia harus masuk dalam taman Getsemani, siksaan, dan naik ke kayu salib. Ini bobot, ini kabut dari sebuah keselamatan. Seringkali kita berteriak kabut, tapi apakah kita mengerti bobotnya? Apakah kita siap? Saudara, Musa harus membawa dan menyelamatkan 2 juta orang dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, dan dia harus dididik 40 tahun. Saudara, dia harus dididik dengan semua pelajaran seorang anak dan seorang jenderal. Saudara, dia harus menguasai semua ilmu. Dari ilmu perbintangan, saudara, ilmu angin, ilmu perang. Dia harus menguasai semua senjata. Saudara, dari pedang, tombak. Tetapi tidak cukup itu. Kemudian 40 tahun lagi, saudara, dia harus diremukkan. Dia harus tinggal dengan mertua. Egonya harus dihancurin sampai jadi bubuk. Saudara, kalau saudara bayangkan dari seorang jenderal, saudara yang tinggal ngomong, tinggal semua orang taat. Kemudian harus memelihara domba yang dia teriak baris, meh. Yang dia teriak, saudara, mungkin hush, 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 meh. Yang dia harus gendong, saudara, setiap anak-anak domba. Dari seorang putra mahkota harus tinggal di mertua indah. Saudara, makan dari piring mertua. Tidak ada yang bersisa dari reputasi. Dia buron. Ilmunya seolah tidak berguna. Tidak ada ilmu perang yang bisa diterapkan sama kambing domba. Dan kemudian masih 40 tahun lagi menggendong bangsa Israel. Bersungut-sungut, mau dilempari batu. Saudara, apapun yang dia buat, dia naik ke gunung, saudara. Saudara, bangsanya menyembah berhala. Saudara, ini kabut. Sampai dia melihat mata dengan face to face melihat Tuhan. Apakah kita siap dan mengerti waktu kita berteriak kabut? Dan itu harganya. Saudara, masih ada Abraham. Saudara, dia harus meninggalkan semuanya. Saudara, mungkin buat kita kata meninggalkan itu gampang ya. Tapi coba saudara bayangkan saudara tinggal di Jakarta. Ya, dan saudara sangat kaya di Jakarta. Tiba-tiba Tuhan bilang, nak, mari masuk desa di Sulawesi atau di Irian. Dan saudara, atau di Afrika seperti yang dibuat Hedi Baker. Dari hidup di Kanada yang serba bersih. Tuhan bilang pergi ke Afrika dan tinggal di pondok mereka yang alasnya saja tanah. Yang kalau saudara ke WC, saudara mau maaf kata buang air, adus ada di sungai. Karena itulah Hedi Baker, saudara bisa melihat Mozambik dilawat Tuhan. Masuk penjara, ditodong pistol berkali-kali. Saudara ditangkap teror.
teroris. Kita sekali lagi berteriak kapot. Tapi berapa banyak bobot yang kita bisa naikkan? Berapa banyak? Saudara, ada Daud. Saudara bisa bayangkan. Saudara, dia 13 tahun dikejar-kejar oleh orang yang paling saudara dia hormati, yaitu tuannya, rajanya yang namanya Saul. Yang dia sebut Bapak Rohani. Dan 13 tahun semua orang berpikir, karena ini yang dikatakan Saul kepada semua orang, Daud berkhianat. Saudara, 13 tahun namanya jelek buruk. 13 tahun dia dianggap saudara pemberontak preman. Dan bahkan harus tinggal di gua setelah dia menjadi jenderal besar, punya rumah. Dan gak cukup itu loh. Istri diambil, anak saling membunuh. Saya gak tahu rasanya saudara. Saudara, saya ini kalau melihat unit dengan unit berantem aja, di dalam itu sakit. Ini anak saling membunuh, saya gak bisa, gak tahu rasanya. Saudara, anaknya, saudara memperkosa adiknya. Saya gak tahu rasanya. Saudara bayangkan kalau anak saudara mau membunuh saudara, kudeta. Dan anak saudara berzina dengan istri-istri. Ini kapok. Dan seringkali kita berkata, Tuhan, kita sudah lakukan semua. Tapi mana lawatan? Mana semua yang kau janjikan? Padahal sejujurnya yang kita lakukan sangat ringan. Yang kita lakukan sangat kotor. Yang kita lakukan tanpa kita sadar mengotori. Karena ini jadi tempat persaingan, marah, kecewa. Lagu yang kita nyanyikan bukan keluar dari pertobatan dan teriakan, tapi keluar dari kebekuan, keluar dari kesombongan, keluar dari membuktikan diri. Dan pagi hari ini saya cuma mau ingatkan setiap saudara, setiap kita, suka tidak disuka, kau hadapi ujian level demi level. Dan saya berdoa, saudara lulus, setidaknya lolos. Saudara, dan setidaknya saudara itu jangan salah fokus. Saudara, pada waktu ujian seringkali kita itu salah fokus. Ya, misalnya nih ya, saudara, ujiannya adalah bagaimana kerendahan hati. Tapi begitu kita direndahkan sama Tuhan, bam, ya, kita malah membuktikan diri. Nah, ini salah fokus. Bisa mengerti ya? Saudara, misalnya begini, ujiannya ya, saudara adalah ditindas dan bersyukur. Tapi pada waktu saudara ditindas, saudara-saudara ini perang. Bahkan pindah unit. Saudara keluar dari Mahanaim. Saudara, nah ini salah fokus. Pelajaran pertama yang saya mau saudara ingat baik-baik ya. Setiap kali mengalami apapun, tanya Tuhan, ujiannya apa? Ya, dengarkan baik-baik pagi ini. Saya mengajar cukup panjang pagi hari ini. Saya berdoa anak-anak terutama,
Ya. Saudara jangan saudara lewatkan, coba konsentrasi walaupun saya tahu saudara engkau seringkali sudah susah konsentrasi. Apapun yang kau lewati saudara, saudara harus pertama kali tanya begini, ujiannya apa? Saudara misalnya gini, saudara ujian matematika, saudara enggak bisa kan ya, saudara dengan cara olahraga. Saudara mau berkata saya sudah olahraga sehari 3 jam. Ya tidak akan menyelesaikan pelajaran matematika. Bisa mengerti? Kalau pelajarannya saudara adalah bersyukur. Saudara mau kerja. Tidak bisa meluluskan pelajaran bersyukur. Kalau pelajarannya adalah beriman. Saudara. Maka saudara nyembah. Tidak bisa menyelesaikan pelajaran beriman. Sampai di sini mengerti? Saya berdoa saudara setiap pribadi. Karena saya tidak akan tahu jadwal saudara. Ada jadwal saudara ujian kasih. Ada jadwal saudara ujian pengampunan. Ada jadwal saudara ujian kerendahan hati. Ada jadwal saudara ujian penyembahan. Ada jadwal ujian doa. Ada jadwal ujian peperangan. Setiap pribadi jadwalnya beda. Bisa mengerti? Tingkatannya juga beda. Bisa mengerti? Dan apapun yang kau alami, saudara, kau harus tanya ujiannya apa. Dan biar kita ini lulus, setidaknya lolos. Saudara, saya ngambil beberapa contoh dari Thor, ya, film Thor. Kalau saudara yang sudah lihat, saudara akan tahu. Saudara anggaplah Thor ini adalah, saudara ya anggap, cuma anggap contoh tentang menjadi manusia ilahi. Kan dia setengah dewa kan ceritanya ya. Saudara, nah kita ini kan semua jadi manusia ilahi. Amin. Saudara, dan ada ujiannya. Kalau saudara pernah lihat filmnya ya. Ceritanya sih mau bantu saudara. Ada sebuah kristal, menara kristal. Sudah dibilang, Pak itu hati-hati ya Pak. Itu adalah tempat keramat kami. Oke. Tapi dengan gayanya ya. Semua istana kristalnya apa? Hancur. Dan itu gak merasa bersalah loh. Merasa berjasa. Saudara, berapa banyak dari kita merasa berjasa. Padahal kita mengotori pelayanan. Kita merusak saudara urapan. Ini contoh, bukan orang, enggak ada ya. Misalnya begini. Saudara merasa berjasa karena saudara mimpin pujian. Padahal saudara, hari itu saudara sedang penuh dengan kemarahan dan kesombongan. Dan itu saudara menyerbu semua orang menjadi marah dan sombong. Karena pujian itu paling cepat transfer. Karena itu gelombang, betul kan? Saudara, makanya kalau orang pasang lagu rock, saudara mereka punya kecenderungan bunuh diri. Saudara bisa bayangin gak? Itu kayak Thor. Saudara merasa berjasa, saudara sudah pimpin pujian, padahal saudara menghancurkan banyak hal. Sampai di sini mengerti? Saudara bikinnya berjasa, saudara bikin klip bagus, tarian, padahal saudara bersaing. Sedangkan Indonesia butuh unity, bukan butuh bersaing yang menyebabkan saudara perpecahan. Nah, hari-hari ini coba saudara berkata satu demi satu, Tuhan ini aku. Jangan sampai aku ini, maaf kata, kayak Thor yang berpikir setengah dewa. Padahal menghancurkan, mengotori begitu banyak. Begitu banyak. Saudara, dan apa yang dialami Thor kelihatannya mengenaskan.
Ayah meninggal, ibu dibunuh, adik dibunuh, sakit, kematian, luka, kegagalan, kehancuran. Bahkan rumahnya meledak, saudara. Tapi sejujurnya ya, hampir semua manusia ilahi harus melewati itu. Coba sebutkan Abraham, Ishak, Yakub, saudara Yesus, Paulus, Petrus. Siapa yang tidak mengalami ini? Siapa yang tidak mengalami sakit, kematian, kegagalan, luka, kehancuran? Karena itulah Paulus berkata, mari kita baca Roma 5 ayat 35 dengan suara keras. 3, 2, 1. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesulitan, tantangan hidup, kebencian, kelaparan, kemelaratan, ancaman, pengkhianatan, bahkan sederet dosa-dosa terburuk pun tidak akan bisa. Amin. Oke, bacanya kurang kuat. Saudara ngerti gak sih ini jaminan? Saudara tahu gak, kalau saudara ngerti, saudara bilang begini, oke Tuhan, saya memang harus ujian. Saudara, dan saya berharap ujian saudara tidak usah seberator ya. Walaupun kalau saya mau bilang, apakah ibu mengalami semua apa yang saya gak alami? Saudara, apa yang saya gak alami? Saudara bayangkan dari umur 3 tahun saya kena sakit kanker. Umur 9 tahun saya kena meningitis. Anak saya mati. Saya dilecehkan. Saudara, ayah ibu saya juga meninggal. Saudara, dan kemudian omongan orang. Saya ini kan digosipin sedunia. Saudara, dihianati, dilecehkan. Saya jatuh dalam dosa, ya berkali-kali sampai hari ini. Tapi pada waktu saya mengerti. Itu hanyalah sebuah proses. Itu sebuah cara Tuhan membereskan hidup saya. Mengangkat saya, menambahkan bobot. Karena saya tahu ada jaminan yang tidak bisa memisahkan saya dari manapun. Mari baca sekali lagi dengan suara keras. Sampai saudara pegang itu dan deklarasikan di depan iblis, di depan masalahmu, di depan saudara keadaanmu. Dan kau berkata, lu gak usah ngomong apapun, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Oke, mari baca 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesulitan, tantangan hidup, kebencian, kelaparan, kemelaratan, ancaman, pengkhianatan, bahkan sederet dosa-dosa terburuk pun tidak akan bisa. Saya berharap itu tertancap di hati. Tidak akan bisa. Dan kalau saudara bisa ngomong ini aja ya sama iblis, saudara sudah 1 langkah menang. Bisa mengerti? Kalau saudara ini tiba-tiba miskin dan saudara bilang, kemelaratan pun tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Itu akan mundur, saudara. Saudara, hari itu rasanya pengen marah sampai mau benci. Saudara teriak, tolong Tuhan aku untuk mengasihi. Dan teriak sama iblis, kebencian tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ujungnya kasih yang menang kok. Aku memilih kasih. Itu akan membuat kebencian pergi dari hidup. Tidak ada yang boleh menghentikan kita. Tidak ada yang boleh membiarkan kita beku. Tidak ada yang boleh membuat kita berjarak dengan Tuhan dan manusia. Kalau tidak terpisahkan, saudara ya, itu Ajeng sini Jang. Saudara ya, dalam bahasa aslinya itu tidak terpisahkan tuh begini loh saudara. Peluk pinggang saya. Nah, begini saudara. Ini tidak terpisahkan dalam bahasa aslinya. Gak ada jarak. Saudara gak bisa kalau kita beku dan tidak bergerak.
Saudara, ini tidak terpisahkan. Tuhan kelawatan, kita ikut kelawatan. Saudara, Tuhan, saudara perang, kita ikut perang, karena tidak terpisahkan. Saudara, Tuhan nyembuhin orang sakit, kita ikut nyembuhin orang sakit, karena tidak terpisahkan. Saudara ini. Dan kira-kira ya, kalau seperti itu, Ajeng pelukan sama saya seperti itu, ya anggap saya Tuhan Yesusnya, kira-kira iblis mendekat gak? Ya enggak lah. Saudara, karena tidak terpisahkan. Bagian kita cuma teriak begini, enggak bisa iblis, aku memilih tidak terpisahkan. Jadi engkau enggak bisa hentikan aku. Engkau enggak bisa membuat aku beku. Engkau enggak bisa membuat aku berjarak dengan Tuhan. Karena hatiku sepakat dengan perjanjian. Tidak terpisahkan. Buat hatimu sepakat, itulah awal dari bobot. Dari bobot. Buat hatimu tidak terpisahkan. Saudara ingat yang pertama, setiap menghadapi apapun tanya ujiannya apa. Saudara yang kedua, buat keputusan. Dalam segala keadaan kau tidak terpisahkan. Saya berkata sama setiap saudara, apapun yang kita alami itu bukan untuk kita mati di situ. Bukan untuk kita gagal di situ, dan bukan untuk selamanya di situ. Saudara, apapun yang kita alami hanyalah untuk saudara dan saya menang dan keluar. Dan melihat kemuliaan Tuhan. Ini istilah saya ya. Saudara boleh pilih sekolah 3 tahun, ya kayak Kenis, ya. Saudara S1 2 tahun sampai 3 tahun. Saudara bisa pilih loh, cuma S1 ya bisa 5 tahun. Cuma S1 ada gak yang 7 tahun? Ada. Yang gak pernah lulus ada gak? Ada. Itulah kehidupan. Di padang gurun juga sama. Setiap kita semuanya harus lewati setiap kali ujian. Bahkan Yesus loh harus lewati padang gurun. Betul? Itu ujian demi ujian. Tapi saudara bisa pilih seperti orang Israel 40 tahun. Saudara bisa pilih seperti Daud 13 tahun. Saudara bisa pilih seperti Paulus 3 tahun. Atau saudara bisa pilih seperti Yesus 40 hari. Saudara bilang, ada gak pilihan lebih lagi? Ada, saya percaya kita zaman anugerah. Mungkin kalau saudara menang 3 hari. Nah, ya. Loh, tapi persoalannya menang dulu kan? Kalau saudara gak menang, ya itu pilihan saudara kok. Saudara bisa 40 tahun, saudara bisa 3 tahun lah minimal kayak Paulus. Saya berharap kita ada di zaman akhir, zaman anugerah, percepatan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang harus bertahun-tahun tinggal di padang gurun dan ujian. Ujian gagal, ujian gagal, ujian gagal, sampai jadi mahasiswa abadi. Tapi buat saudara itu ya, loncat kelas, amin. Dan saudara doktor, nah ya, seperti Joshua Kesia di usia 24 tahun sudah doktor yang pertama, Demin, dan dokter full, nah ya. Di usia 20, berapa sekarang? 28? 27. Saudara waktu dia ujiannya orang-orangnya semua yang lain 40 tahun, 50 tahun, betul ya? 50 tahun, lu pilih ya. Tapi banyak enggak yang seumur hidup enggak mencapai dokter? Banyak enggak? Ya banyak, kita sini kan banyak ya. Saudara banyak, kenapa itu pilihan? Nah saudara, sekali lagi. Masalahnya kita ini harus cepat masuk dokter. Saudara, kenapa itu lawatan? Berjalan jadi manusia ilahi. Itulah saudara dokter di mana di dalam saudara keilahian. Nah oke, terus untuk saudara menambah bobot, saudara kita harus lewati itu. Saudara kita harus ditarik.
kita harus diukir, kita harus dibereskan untuk menambah bobot. Suka, tidak suka. Saudara, Lukas 22 ayat 31. Dibilang begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, yang kedua, Daniel 5 ayat 27. Daniel bilang sama rajanya, sampai nangis loh Daniel. Mene tekel ufarsim, artinya ditimbang dan didapati terlalu ringan. Saudara, di situ dibilang gini, Daniel sampai begging berkata begini, rajaku bertobatlah. Pada waktu Daniel dikasihin barang bagus, dia bilang bertobatlah. Aku tidak perlu semua barang ini supaya jangan engkau dihancurkan. Tapi dia tidak mengerti. Dan ayatnya berkata malam itu juga dia dihancurkan. Saudara, Tuhan juga sampai nangis Simon. Nih ya, kalau dalam bahasa aslinya itu dibilang begini, suka tidak suka, kamu harus ditampi. Itu memang tuntutan iblis, tapi semua orang harus melewati. Saudara ditampi, kan saudara tahu ya beras ya. Saudara dilempar gini, jeret. Saudara, tujuannya apa sih? Yang ringan akan kemana? Keluar. Yang jatuh di tempat ini adalah yang apa? Berbobot. Saudara, setiap kali Mahanaim, ini saya deg-degan, ya, tapi saya berharap semua yang di sini adalah orang yang berbobot. Saudara, setiap tahun loh saudara, saya itu melihat tiba-tiba ada tampian Tuhan, jeret, atau iblis menuntut. Dan selalu ada yang sakit hati, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang berkata mana janji Tuhan. Saudara, apakah pada waktu iblis menuntut, dilempar, saudara, dan kau didapati berbobot. Saudara, ada begitu banyak penglihatan tentang tampian. Saya masih ingat kok, hari itu di SRK, setelah Tuhan tunjukkan semua gambar itu, Tuhan tanya, maukah kamu terus masuk di ujian itu untuk bawa bangsa ini masuk bahtera keselamatan, atau kau mundur? Saya masih ingat banget lagunya, semua baik, semua baik. Saudara, dan hari itu tidak ada yang tahu, saya nangis habis di pojok. Saya bilang, Tuhan, 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 apakah saya akan kuat? Tuhan bilang, pasti. Cuma bagianmu, apakah kau mau untuk tetap di situ, didapati berbobot? Bukankah aku tidak akan memberi pencobaan yang melebihi kekuatanmu? Saudara, hari ini sekali lagi, bisakah kita berkata, Tuhan, aku tahu lawatan harus segera. Aku tahu masa keajaiban harus segera. Aku tahu mungkin banyak dari kami yang harus ditampi. Tolong Tuhan, buat kami kuat, buat kami mengerti, buat kami lolos, buat kami direkayasa, dijamin tidak didapati terlalu ringan. Saudara, sekarang untuk menambah bobot ya, saya berdoa saudara mengerti. Jadi apapun yang saudara alami itu cuma sementara. Ingat ya, itu cuma sementara. Dan cuma saudara gini, menang, keluar.
Nah kalau saudara bilang, Bu saya sudah 3 tahun enggak keluar, berarti ada yang belum menang. Saudara berarti harus tanya ujiannya apa. Ya, begitu saudara tahu ujiannya apa, saudara akan go up. Ya. Kalau saudara ujiannya kerja, ya enggak bisa dengan tumpang tangan. Karena ujiannya apa? Kerja. Nah, saya berharap setiap kita hari ini pintar tanya ujian saudara masing-masing. Nah, tetapkan hatimu, kita harus lulus sama-sama. Bobot ditentukan seberapa kita menyatu dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Saudara, bobot ditentukan untuk bagaimana kehendak Tuhan saudara itu bisa jadi dalam hidup kita. Saudara, bobot ditentukan oleh kekuatan tubuh Kristus. Jadi tidak sendiri aja. Bisa iman bareng, bisa isi cawan bareng, saudara ya. Saudara, bobot ditentukan dijalani dengan pengertian. Itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Saudara, sekarang saudara kita lihat nih ya, 2 Samuel 23 ayat 18 sampai 19. Abisai adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala dari ke-30 orang itu. Tetapi dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang dan mati ditikam. Dia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia paling dihormati? Itu juga kabut. Paling dihormati. Jadi seberapa engkau dihormati Tuhan, seberapa engkau dihormati manusia, itu juga kabut loh saudara. Ya, saudara bukan ditakuti dengan dihormati itu berbeda. Saudara, ya, saya berharap saudara mengerti ini. Di antara 30 orang itu memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Jadi saudara bisa ngerti gak? Saudara ceritanya mau bilang begini loh. Yang namanya Abisai, bobotnya ini keren banget. Saudara, dia sudah 300 orang loh ditikam tombak. Ya, saudara bayangin bunuh 300 orang dalam sekali. Saudara, dan kemudian dikatakan lagi dia memimpin. Saudara, dikatakan lagi saudara dia sudah punya kabut. Tapi walaupun dia pemimpin, ada anak buahnya yang kabotnya lebih besar. Saudara, bobotnya lebih tinggi, yaitu 3 Triwira itu. Bisa ngerti? Jadi sekali lagi kursi pangkat tidak menentukan bobotmu. Saya berharap saudara mengerti. Saudara bisa merasa begini, saya inti 1 dari penari, saya kepala sekolah, saya ketua pegang pasukan. Saudara, belum tentu kamu punya kabut. Dan belum tentu saudara engkau menjadi orang yang dihormati di hadapan Tuhan dan manusia. Kabut, bobot. Dan saudara mungkin cuma CS, tapi mungkin bobotmu lebih tinggi dari saya. Saudara, jangan pernah peduli kursimu, tapi peduli bobotmu dan fungsimu. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Jangan pedulikan kursi, tapi untuk punya bobot, saudara pedulikan fungsimu sampai engkau dihormati oleh Tuhan dan manusia. Sekarang kita mau lihat ya ukurannya. Ukurannya banyak banget saudara. Ini cuma sebagian. Yang pertama ukuran iman. Yuk kita baca sama-sama. Saudara, ini bobot soal iman. Kalau ujiannya iman ya. Saudara, banyak sekali di Alkitab. Saudara, tentang bobot. Bobot itu dalam segala aspek. Tapi sekarang soal iman. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya mau coba terangkan saudara begini. Ada orang itu ini beriman mobil. Padahal hari ini ujian dia soal iman.
soal makan, minum, dan soal saudara, mungkin dia biayai keluarganya belum lulus. Bisa mengerti? Nah Tuhan bilang begini, nggak usah mikir mobil. Ini loh yang sekarang kamu hadapi, kamu harus lulus. Saudara, Tuhan itu nggak utang. Dan ingat ya, di Mahanaim saudara terima PK itu benih. Tapi kalau saudara benar, engkau setiap orang akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, berkat itu bisa di mana-mana kok. Saudara satpam, siapapun, semua kita anak Tuhan. Kita kerja di ladang Tuhan yang sama. Saudara, kalau saudara mau tanya nih ya, Bu, ibu itu terima PK dari Mahanaim? Enggak. Saudara, ibu dapat uang ya karena ibu keliling? Enggak. Saudara, saya keliling sering kali enggak dapat uang, pulang ya sudah malah nabur ya. Terus saudara bilang, ibu dapat uang dari mana? Sering kali saya bahkan enggak kenal orang yang transfer ke saya. Enggak kenal. Tapi saya tahu, kalau saya benar berfungsi, pasti masuk. Dan saya selalu ngomong sama saudara begini ya. Saudara, uang itu cuma salah satu indikator dari pekerjaanmu. Bisa nangkap? Tuhan itu bukan tuan yang lalim. Jadi uang itu indikator. Berkat itu indikator dari fungsimu, pekerjaanmu. Kalau saudara berfungsi benar, tidak mungkin Tuhan tidak gaji. Dia Tuhan yang adil. Tuhan yang adil. Ya. Saudara, karena itu saya ini seringkali takut. Saudara, saya suka bilang itu sama beberapa orang yang dekat sama saya. Saudara, saya bilang begini, kalau saya nih ya satu hari saudara tidak ngerjain kerjaan Tuhan, saya itu takut saudara. Saya bukan takut apa-apa, saya ngerasa gini ya, gua nggak mau ya jobless, ya tidak ada kerjaan tapi digaji. Itu namanya makan gaji buta. Dan saya nggak mau, karena pasti dituntut iblis. Saya nggak takut kayak Tuhan itu Tuhan yang kejam gitu ya. Kalau saya istirahat digebuk, enggak. Tapi saya tahu, saya bilang, kalau saya enggak berfungsi di alam roh, saya enggak megang saudara Indonesia dengan benar, saya enggak mendidik saudara dengan benar. Menurut saya ya, sedunia mungkin, se-Indonesia mungkin, saya adalah orang paling cerewet saudara untuk mendidik setiap kalian. Saudara, saya mungkin orang yang paling saudara ya tarik saudara. Mungkin saya juga orang hamba Tuhan paling kejam. Ya, nuntut saudara. Cuma one day saya berharap saudara sampai di surga. Dan saudara bisa bilang ini, aduh selamat. Saya dipaksa buiin, saya berharap saudara begitu. Selamat, saya akhirnya di surga. Enggak di luar, enggak di rumah yang saudara ya yang banyak-banyak, tapi punya rumah sendiri. Saudara, saya berharap nanti saudara di surga, kalau saudara itu ngerti kenapa saya paksa, tarik, gebuk, hancurkan saudara berkali-kali. Ya saudara, nanti kalau di surga itu jalan dengan tehila. Tehila itu artinya bermegah. Saudara, dan Paulus berkata, kita bermegah di surga itu kalau ada apa? Tanda luka-luka karena kebenaran. Jadi saudara nanti di surga itu ya, kalau pernah dipecut gitu ya, karena Injil, itunya di sininya nyala, jeder, semua orang tahu. Oh, dia pernah dipecut tuh ya. Saudara, kalau kakinya ini mungkin diputus karena Injil, saudara dari kaki ke bawah itu nyala. Semua orang bilang ini, itu liatin martir itu, kakinya pernah. Dan itulah kebanggaan. Dan mereka yang gagal, mereka yang tidak punya tanda, mereka yang tidak pernah dididik, saudara di surga itu jalan dengan malu. Saya berharap saudara,
Nanti di surga itu ya, setidaknya kita bisalah jalan dengan normal. Mungkin gak bisa tegak kepala, karena pasti banyak yang lebih menderita dari kita. Ya, tapi setidaknya gak malu ini. Lihat siapapun malu banget. Karena gak pernah, saudara, menderita, bereaksi benar, menginjil, ditarik begitu rupa, gak pernah meletakkan. Tapi sekali lagi, gak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Setiap kita ayo lulus di takaran iman masing-masing. Amin. Saudara, kalau saudara ini memimpin ya 30 orang, misalnya nih ya, saudara harus punya takaran iman. Sampai 30 orang ini semuanya jadi seperti yang Tuhan mau, membiayai, menarik, mengangkat, mempersenjatai sampai mereka jadi. Itu takaran iman. Saudara, takaran iman buat saya se-Mahanaim. Saudara, pada waktu Tuhan menaikkan Pegang Indonesia, takaran iman saya setelah saya lulus dari Mahanaim. Tuhan gak mungkin kasih Indonesia kalau saya belum lulus Mahanaim. Bisa ngerti? Tapi sekali lagi, itu takaran iman tidak terjadi dalam sehari loh saudara. Itu terjadi di awal waktu Tuhan bilang sama saya, saudara, day by day. Saudara, latihan saya itu tidak saudara dimulai dari waktu saya pegang Mahanaim. Latihan saya dimulai pada waktu saya umur 8 tahun. Dan ayah saya bilang, setiap kali saya bilang ini, "Pak, saya butuh sepatu." Ayah saya bilang gini, "Minta sama Tuhan." Saya pernah cerita sama saudara kan, itu takaran iman. Hari itu bahkan kurang dari 8 tahun, 7 tahun. Saya masih ingat yang saya cerita baju Cinderella. Sekolah hari itu semuanya saudara suruh ikut paduan suara. Dan semua suruh beli masing-masing baju Cinderella. Saudara ya, saudara tahu lah yang model besar itu kayak baju-baju penari. Saudara pakai renda-renda, pakai klip-klip seperti itulah. Dan semua kita nyanyi Natal, saya masih ingat. Saudara, dan saya bilang sama papa saya, "Pak, Ma, kita semua mesti beli baju itu." Papa bilang, "Minta sama Tuhan." Itu takaran iman. Itu takaran iman. Saudara, dan hari itu saya ingat H-1 itu sudah mesti JR pakai baju. Dan baju saya belum datang. Saudara, saya ikut nyanyi, satu-satunya saya gak pakai baju Cinderella. Dan hari itu saya pengen banget gak hadir buat JR. Saya pengen banget gak datang Natal. Karena saya kan anaknya kelihatan, selalu dikenal guru, saya dominan. Jadi semua orang tahu. Semua orang kenal saya. Dan semua nanya, "Bajumu mana?" Saya berkata, "Belum datang, belum jadi." Mereka tidak tahu, bahkan saya tidak tahu baju datang dari mana. Orang H-1, papa mama saya tetap bilang, "Tanya Tuhan, minta sama Tuhan." Saudara, dan hari itu seandainya saya memilih tidak ikut JR, baju itu tidak akan pernah datang. Tapi hari itu saya memilih ikut JR, satu-satunya yang tidak pakai baju Cinderella, pakai seragam sekolah. Saudara, dan saya cuma bilang, "Tuhan, bahkan besok pun saya akan datang. Seandainya saya tidak punya baju, saya akan tetap datang dan duduk di situ dengan baik. Karena saya tetap mengharapkan Tuhan." Saudara, dan sorenya, saudara, jam 5 sore bahkan mungkin lebih karena sudah malam. Saya masih ingat kok. Saya masih ingat rumahnya, saya masih ingat orang itu datang ngetok. Dan bilang, "Saya pulang dari Singapura." Dan saya kasih oleh-oleh. Saudara, dia kasih oleh-oleh buat papa saya, mama, adik saya. Dan dia kasih oleh-oleh buat saya. Saya buka, itu baju Cinderella terbagus yang saya pernah lihat. Dari seluruh anak-anak saya terbagus, warna biru muda. Itu takaran iman yang dimulai, saudara.
Takaran iman saya pada waktu umur 8 tahun, saya bilang ini, Tuhan saya mau bayar uang sekolah. Karena bayangin ya, bayar uang sekolah aja papa mama saya bilang begini, minta sama Tuhan. Dan saudara bisa menganggap itu penderitaan. Saudara bisa menganggap kemiskinan itu adalah nasib sial. Saudara bisa berkata kemiskinan karena mama papa saya tidak bisa kerja. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, saudara, cara mendidik ayah saya yang berkata minta sama Tuhan, jalan sama Tuhan, yang menjadikan saya berdiri hari ini dengan ujian iman untuk menopang Indonesia bahkan dunia. Dan saya mau setiap kalian, tidak ada satupun yang berpikir kemiskinan adalah nasib sial. Dan kalian tidak pernah selesaikan pelajaran takaran iman. Dan hari itu saya mulai tanya, Tuhan, gimana bayar uang sekolah? Tuhan bilang, cara paling gampang, Tuhan bilang, pergi ke rumah-rumah, minta koran. Bilang ada clipping, ada tugas sekolah. Kan benar buat bayar uang sekolah. Dan Tuhan bilang jual di tukang loak. Saudara, dan itu pertama saya buat sih. Saya jalan dari rumah ke rumah. Pak, ibu bisa minta koran, bisa minta ini. Saya ada tugas sekolah. Dapatlah saudara suatu tumpuk berat banget. Bawa dan kemudian dapat 5.000. Uang sekolah saya dulu 5.000 saudara. Dan itu gampang banget saudara. Asal saudara bawa 10 kilo koran, itu dapat 5.000 saudara ya. Saudara 10 kilo koran pokoknya. Jadi saya udah tahu kira-kira saya tenteng, saya tahu beratnya. Ini sudah 10 kilo, ini cukup 5.000 saudara ya. Tapi sesudah itu Tuhan bilang jangan pakai cara itu. Kamu bisa mengarang. Kamu kan saya kasih bakat itu. Dan saya mulai ngarang. Saudara di kawanku bobo saudara. Dan itu enak. Satu kali diterima 50.000. Saudara bisa buat 10 bulan seharusnya. Tapi saya pakai buat jajan. Saudara ya, saya pakai buat beli macam-macam. Karena enak saudara. Sekali ngarang 10.000. Sekali diterima 10.000. Kalau cerpen panjang 75.000. Nah itu hidup saya sudah mulai berkelimpahan. Saudara. Saudara tambah lagi itu. Saya kelas 5 SD Tuhan bilang. Mau lebih gampang lagi dari ngarang dan lebih berkelimpahan lagi, cari orang kaya. Tawarkan dirimu jadi babysitternya, jadi pengajarnya. Saya cari orang kaya yang anaknya kelas 1 TK. Saya bilang, tante, saya boleh gak bantuin bikin PR, nemenin, ngajarin, sembari saya kerja. Tante mau kasih berapa aja terserah, tapi saya jamin. Anak tante juara kelas, karena saya juara kelas. Nah saudara enggak bisa begitu kalau saudara enggak juara kelas. Saya juara kelas kok. Saudara ya dari TK sampai SMA. Jadi kalau nawarin orang tinggal gampang. Saya juara kelas. Saya jamin anak ibu juara kelas. TK, kelas 1. Dia bilang oke, boleh coba. Saudara saya bilang enggak usah kasih saya kalau tante belum. Anak tante belum terbukti semuanya naik. Nilainya naik, semuanya naik. Saudara, dan setiap kali juara kelas, saudara bayangin ya hari itu ya. Itu orang kaya-kaya tiba-tiba senang banget sama saya. Karena anaknya juara-juara. Hari itu saudara bilang saya sebulan, ya walaupun seminggu cuma 2 kali. Saya dapat berapa? 1 juta. Itu pertama kalinya saya melihat uang 1 juta. Dan saya bilang gini, ternyata cari duit 1 juta gampang banget. Cuma tinggal lari-lari di sebelah anak kecil. Anak-anaknya main sepeda, saya sembari ngapalin IPS. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta, sembari lari. Dia naik sepeda, saya lari sebelahnya. Jakarta, ibu kota Indonesia. Saya kalau ngajarin begitu saudara. Saudara sembari main. Dan semua anak saudara juara kelas. Saya ambil 3 murid 3 juta. Apa enggak bahagia saya saudara? Nah saya mau takaran iman. Itu takaran iman. Dan saya berdoa setiap saudara. Takaran iman tidak cuma itu ya.
Takaran iman pada waktu saudara harus taat sekalipun saudara. Saudara tidak melihat. Saudara berapa kali saudara Tuhan bilang sama saya, pergi. Doain orang itu. Suruh dia lakukan ini. Padahal saya tidak tahu nanti hasilnya kayak apa. Sekali lagi takaran iman. Saudara di dalam kebaktian tiba-tiba Tuhan bilang, pergi ke paling belakang, pegang kakinya dan doakan pria di belakang itu. Saya bilang, aduh Tuhan nanti kalau saya dimaki kayak apa? Yaitu takaran iman. Kalau saudara tidak pernah lewat itu, saudara tidak akan lolos takaran iman. Bisa ngerti? Dan semua yang kau buat bobotnya jadi ringan. Tarian jadi ringan. Saudara ngajar jadi ringan. Saudara STT jadi ringan. Kenapa? Tidak ada takaran iman. Saudara harus naik. Nah, ada takaran iman. Ya oke, saya kalau jelasin takaran iman aja bisa sampai besok. Saudara, oke, next. Ya, takaran kesengsaraan. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 56 ayat 9. 3, 2, 1. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Hari ini nih ya kalau Tuhan lewat, ya daftar. Tangisannya Vera, oh lumayan gara-gara usi katanya. Ya, akhirnya cawan tangisannya Vera lumayan. Nah, ya, tapi dia mungkin lewat sampailah ke Ica. Kok masih kosong ya Cak? Tanya ya. Kurang nangis nih rasanya ya. Takaran imannya kurang ini ya. Saudara mungkin lewat Christian. Kok enggak sengsara ya? Buktinya masih sangat-sangat seperti ini. Reaksinya marah terus bukannya sengsara. Ya. Nah saudara bisa ngerti enggak sih? Saudara ada takaran kesengsaraan air mata. Tapi bukan air mata begini ya. Aduh, Tuhan kenapa aku miskin? Kenapa aku ditinggal pacar? Tuhan. Itu airnya muncrat gak ketaker. Bisa mengerti? Apalagi kalau saudara nangis ini. Tuhan pengen HP. Pokoknya HP baru. Waduh, itu kata Tuhan. Aduh gak nyampe surga itu mah. Saudara, adakah air mata pertobatan? Adakah kesengsaraan? Saudara, biar gimana pun ya, saya ini sedikit mau cerita sama saudara. Saudara saya itu di Belanda, saya itu kerja 12 jam hanya untuk biayain apa? Persekutuan. Saya kerja jadi CS. Saya kerja jadi tukang masak. Saya masih bikin rantangan. Saudara itu gak ada. Buat saya 10% aja gak ada. Saudara itu buat apa? Sewa ruangan, beli speaker dan sebagainya. Dan buat saya itulah kebanggaan. Kalau saya boleh, saudara, sedikit sakit. Saya berapa kali cerita sama saudara. Saudara saya di Belanda sengaja loh, saya ini pemimpin. Tapi hari itu karena saya masih kuat dan banyak orang yang gak ngerti di sana, saya sengaja ngambil bagian sound system. Jadi kenapa saya tuh cerewet banget sama Wawan, ya, maafkan saya Wan, ya, sama semua yang di belakang. Karena saya ini, saudara gini-gini saya 4 tahun di sound system saudara. Saudara saya gotongin speaker segede gini, naik bus loh saudara. Dan kalau dari sekolah kadang-kadang saya gotong speaker gini pakai high heels saudara. Setiap minggu. Dan buat saya itu sedikit dari saudara. Apa yang boleh saya tabur. Pada waktu anak saya meninggal kena virus. Buat saya biar bagaimanapun itu kebanggaan saya. Walaupun saya tahu saya juga tetap sakit dan kangen sampai hari ini. Kalau saya saudara
berkali-kali pendarahan karena virus. Dan saya tidak pernah ngomong lah sama saudara. Percayalah, saya tuh bukan orang cengeng yang curhat. Tapi kalau saya ngomong hari ini, saudara, saya mau berkata ada takaran. Makanya hari ini kalau saya ini ya, sudah nggak ada yang maksudnya gini, tidur 3 jam gitu ya. Terus kemudian saya enggak capek pulang pergi. Itu kadang-kadang lagi, aduh Tuhan, gue malu nanti ketemu Paulus. Biar bagaimana saudara bisa bayangin. Dalam 2 tahun Alkitab berkata loh, dia menguasai seluruh Asia semua dengan Injil. Betul kan? Saudara, hari itu tidak ada pesawat. Hari itu tidak ada mobil loh. Berarti saudara bisa bayangkan dia hampir-hampir tidak pernah tidur di rumah. Dia akan tidur di mana? Perjalanan. Mungkin sembari naik keledai, sembari tidur. Saudara, karena itulah. Saudara, kalau saudara kayak kemarin di Jember ya. Saudara pergi 4 jam. Saudara sampai di sana khotbah, lari lagi 4 jam. Sampai jam 9 malam walaupun kasihan sih. Saudara, kemarin di Jember itu yang kasihan bukan saya saudara, yang nunggu saya. Jadwal saya jam 10, saya datang jam 12 karena macet dan salah jadwal. Saudara, kemudian yang di Banyuwangi, saudara, jadwal saya khotbah jam 7. Saya datang jam berapa? Jam 9 saudara. Sampai saya gini, aduh Tuhan, ini saya gimana ya? Saya datang jam 9 mau khotbah 1 jam, kasihan ya. Mau khotbah setengah jam, mereka sudah nunggu 2 jam. Akhirnya saya pilih tengah 40 menit. Ya. Tapi begitu selesai semua teriak. Ternyata salah perkiraan saya. Saudara, begitu saya selesai khotbah mereka bilang gini, Bu, itu namanya bukan khotbah, kami nunggu 2 jam. Dan ibu cuma khotbah sebentar katanya. Lah, seandainya mereka bilang dari awal, Bu enggak apa-apa, kami sudah tunggu 2 jam, ibu boleh khotbah selamanya. Ya saya akan teruskan, saya khotbah sampai jam 12, saya kuat kok. Sekali lagi saudara, buat saya kalau saya kurang apa ya istilah saya, kurang berkeringat, kurang menderita gitu loh ya. Tapi ini ada takaran, tapi gak bisa dibuat-buat loh saudara. Saudara, ini ada bagian, jadi kalau saudara itu kesempatannya. Saudara direndahkan, saudara dipaksa kerja, terus kemudian saudara ya, saudara istilah sudah kerja sebaik-baiknya, suruh bongkar lagi. Harusnya saudara itu bilang gini, yes, takaranku cepat penuh. Ini takaran kesengsaraan. Ya. Bu Grace bersyukur waktu dia masuk penjara itu takaran. Oh sampai kapanpun, sampai di surga bangga banget pasti. Gini-gini gue pernah masuk penjara karena Kristus. Sari bilang, gini-gini gue masuk penjara karena Kristus. Paulus bilang, ya kita teman. Tapi lu berapa lama? Ya lumayan lah, saya lebih lama kata Paulus ya. Saudara, saya sih keren kalau baca Heidi Baker tuh ya. Sampai hari ini saya salah satu yang saya suka tuh Heidi Baker saudara. Saudara, dan salah satu yang dia banggakan pada waktu dia menginjil masuk penjara. Saudara, di salah satu negara yang tidak ada hukumnya. Jadi kalau saudara sudah masuk, orang bahkan tidak tahu saudara. Saudara ada di situ tuh tidak tahu saudara. Saudara, jadi pemerintah Kanada tidak akan bisa menemukan. Saudara tidak akan bisa keluar tanpa mujizat Tuhan. Saudara, dan dia masuk ke situ bersama 5 anak buahnya karena menginjil. Saudara, dan yang ajaib saudara, apa dia buat KKR dan paduan suara setiap hari. Karena ada waktu istirahat. Begitu waktu istirahat, saudara, mereka berlima nyanyi. Mereka berlima bikin operet. Mereka bikin KKR. Sampai akhirnya hampir seluruh penjara dimenangkan. Akhirnya orangnya tobat. Kepala penjaranya juga bertobat. Terus kemudian tobat juga karena ulah mereka. Setiap jam istirahat sudah bahasa roh, nyanyi, bikin sandiwara dan sebagainya. Dikeluarin setelah 25 hari. Saudara, dan dia selalu, salah satu yang dia banggakan adalah pengalaman itu. Dan dia berkata, saya punya panggung, istilah dia. Dia tidak bilang itu mesbah. Saya punya panggung. Dan penonton yang sangat antusias. 1.000 orang every day. Dia bilang. Dan setiap hari
Dia bilang, saya minta serbuan Tuhan mengajar, menjamah 1000 orang. Keren, saudara. Keren. Gak pakai nangis, gak pakai saudara menghubungi siapapun. Dia bilang percuma kok. Percuma. Saya tahu ini bagian yang harus dilewati. Saya belum sampai ke sana lah. Saudara ya, masih jauh. Saya tidak tahu apakah saya di surga bisa menghadapi mata dari Kathryn Kuhlman, saudara Maria Ether, dan semua pemimpin-pemimpin hebat. Setiap kali saya berkata, Tuhan, Maria Ether mati anaknya 7 kali. Dan dia selalu naikkan senyum dan korban. Sekali lagi, bisakah saudara tahu ada takaran untuk Bobo? Sekarang soal lagu aja saudara. Ya. Kenapa ada lagu mengikut Yesus keputusanku? Dan sampai diterjemahkan lebih dari 200 bahasa. Karena saudara tahu kan lagu itu. Lagu itu dibuat pada waktu anaknya, istrinya, saudara dibunuh di depannya. Dan lagu itu muncul, dibuat pada waktu dia berdiri di atas api. Dan api mulai nyala. Pada waktu api mulai nyala, tiba-tiba muncul lagu itu. Mengikut Yesus, keputusanku. Dan lagu itu terus dinyanyikan sampai dia mati. Tidak ada mujizat. Tapi semua orang yang dengar lagu itu tidak bisa lepas dari kepalanya. Dan mereka mulai bertobat satu demi satu. Dan lagu itu diterjemahkan lebih dari 200 bahasa. Kenapa nak Bobot? Lagu itu bagus enggak? Lagu itu mungkin kata-katanya tidak sepuitis kita. Tapi lagu itu punya bobot. Dan bobotnya adalah istri, anaknya 2. Dan hidup seorang martir. Mengikut Yesus, keputusanku. Ada lagu lain, It is well. It is well with my soul. Kenapa lagu itu memulihkan banyak orang? Karena lagu itu punya bobot. Bobotnya apa? Istri dan 4 anak. Di tengah peristiwa yang tidak bisa dimengerti. Dia pergi buat nginjil loh. Dia tidak pergi buat jalan-jalan. Istri dan anaknya pergi ke Afrika buat nginjil. Dan mereka diterpa badai dan meninggal. Lagu itu kenapa begitu nyanyi? It is well. Dia berkata, biarlah istri dan 4 anakku jadi martir pertama, benih pertama yang akan membuat pelayananku bertumbuh subur di Afrika. It is well. It is well with my soul. Dia mau berkata buat semua orang. Dia mau berkata buat iblis, buat Tuhan, deklarasikan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa aku ngalamin itu. It's good. Semua dalam rencana dan aturan Tuhan. It is well. It is well. Semua baik. Semua baik yang Tuhan kerjakan. Pada waktu anak saya meninggal, Levi meninggal bersamaan teman saya, pencipta lagu. Anaknya juga meninggal.
Dan hari itulah dia bikin lagu yang sampai hari ini sering kita nyanyikan. Tak pernah aku bawa selain yang terbaik. Saudara, lagu itu bukan dibuat pada waktu teman saya dan saya kami waktu itu nyanyikan itu bersaut-sautan. Anak dia 3 bulan, anak saya 3 minggu. Selama Levi sakit sampai saya lihat malaikat mengangkat dia. Saya nyanyikan tiap kali bersama teman saya. Takkan pernah aku bawa selain yang terbaik. Karena di saat itulah saat terbaik untuk kita bisa nyanyikan ucapan syukur. Kenapa dari semua lagu Kaulah Pemegang Perjanjian paling kuat? Karena hari itu Holmes menulis dalam keadaan matanya tidak bisa melihat. Korneanya lepas, sobek. Dan dokter berkata belum tentu bisa pulih. Dan dia bikin lagu itu tanpa buka mata. Kaulah pemegang perjanjian. Bobotnya takaran. Saudara, ada cawan jiwa-jiwa. Saya ada takaran kejahatan jelas. Tapi saya percepat saudara ya. Oh belum. Sebelum takaran jiwa-jiwa, takaran kasih dulu. Ini penting. Takaran kasih, habis itu takaran jiwa-jiwa dan kita selesai. Walaupun di Alkitab masih banyak lagi. Ada takaran kebenaran, ada takaran doa, ada cawan kemanisan. Saudara, ada begitu banyak saudara takaran. Saudara, tapi kita tidak bahas semua, kita sampai takaran kasih saja. Sama jiwa-jiwa. Lukas 7 ayat 47. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia banyak berbuat kasih. Yuk kita baca sama-sama ya. Supaya saudara tahu. 3, 2, 1. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, ini kata-katanya terjemahannya kurang pas, tapi artinya begini loh. Seberapa sih kamu menghargai ya dosamu yang diampuni? Seberapa banyak engkau itu kenal kejelekan dosamu yang paling dalam? Dan seberapa banyak kamu bisa mempersembahkan kasih? Tuhan sepertinya berkata, aku tidak minta duitmu, aku tidak minta ya apapun dari hidupmu. Aku minta cintamu, kasih. Hari itu perempuan itu menyediakan minyak, di mana dia kerja 1 tahun penuh. Saudara, hari itu perempuan itu masuk dari sela-sela kaki orang. Karena dia tidak boleh masuk. Karena dia pelacur. Saudara, dia tidak bisa masuk. Tapi kasih memang tidak pernah berhenti. Kasih selalu menemukan jalan. Kalau saudara bilang gak bisa, gak sempet, saudara bilang gak mungkin, sebenarnya saudara tidak cukup kasih. Karena kasih selalu menemukan jalan. Ayatnya ada. Saudara, sekali lagi. Hari itu perempuan itu tahu dia tidak bisa masuk kok. Dia tidak boleh masuk. Tapi kasih selalu menemukan jalan. Dia merangkap. Dari kaki ke kaki, kursi ke kursi. Sampai dia ada persis di kaki Yesus. Saudara, dan dia menuangkan minyak itu.
Saudara, dan dia membasuhnya, melapnya dengan rambutnya. Dia tahu dia tidak akan dipuji kok dengan itu. Tetapi dia akan dibilang, bagaimana mungkin? Beraninya, kurang ajarnya, begoknya, gak tahu dirinya, pelacur kok boleh megang Yesus. Gak ada pujian yang dia terima. Saudara, dia juga siap kalau di hari itu diseret dan dilempari batu. Karena melanggar Taurat, melanggar banyak hal. Tapi kasih membuat tidak pernah terhentikan. Saya bukan tidak tahu bahwa kita bisa kena semua penyakit kalau melayani di Bantar Gebang. Melinda, tim kesehatan bukan tidak tahu bahwa COVID itu menular. Tapi itu kasih. Ketika mereka 24 jam di situ. Tapi buat hari demi hari. Apakah masih ada takaran kasih yang membuat kita menembusi apapun? Apa masih ada? Saudara, sebuah cinta yang membuat kita memikirkan 24 jam memberi buat Tuhan. Takaran kasih. Saudara, apakah ada waktu untuk kita nangkep hatinya? Saudara, hari-hari ini hatinya untuk bangsa-bangsa. Sekalian dengan takaran jiwa-jiwa. Kita mungkin tidak bisa saudara ya. Mungkin kasih takaran penderitaan. Kita mungkin, beberapa dari kita mungkin tidak punya takaran iman yang cukup. Tapi buat saudara, hari-hari ini masih bisa ada takaran kasih dan jiwa-jiwa. Hati Tuhan sedang buat jiwa-jiwa. Mari kita masuk.